Bab 65-67. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Zain mengerjapkan matanya, cahaya silau lampu membuatnya menyipitkan matanya untuk menyesuaikan cahaya yang masuk dalam retinanya. Tatapan matanya beralih menatap Sea yang tertidur di brangkar sebelahnya bersama dengan kedua putranya. Sementara Ricky, pria itu tidur di sofa. Tubuhnya terasa sangat kaku untuk digerakkan, kepalanya berdenyut sakit. Sejenak, Zain seolah tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Lama terdiam memandang langit-langit rumah sakit, sampai suara anak kecil membuat Zain menoleh padanya. Kebelet, kebelet. Kai kebelet, Kai kebelet. Kai turun dari brangkar, ia memegangi celananya untuk menahan rasa ingin buang air. Namun, saat turun dari brangkar, tak sengaja ia bertatapan dengan mata milik sang Dedi. 4. Ih, kok melek matana Dedi. Kalah liat ndayah Kai. Gumam Kai dengan tatapan bingung. Padahal, Zain sudah mengerjapkan matanya. Tapi, bocah menggemaskan itu menganggap dirinya sedang berhalu. Nantilah dipikilin, Kai kebelet. Kai berlari ke kamar mandi, meninggalkan Zain yang masih memandang kepergiannya tanpa ekspresi. Tak lama, Kai keluar dari kamar mandi. Ia memegangi perutnya seraya berjalan kembali ke arah brangkar. Legana. Untungna bika cebok cendili. Gumam anak itu sebelum kembali naik ke atas brangkar sang momi. Namun, tatapan matanya kembali menatap ke arah Zain yang masih menatapnya di brangkar seberang. Benelan melek ndaci. Heran Kai, anak itu berjalan mendekati brangkar Zain. Lalu, ia menaiki kursi dan menatap Zain dengan alisnya yang menukik tajam. Tanpa diduga, Kai menyentuh mata Zain yang terbuka. Tentu saja Zain refleks langsung memejamkan matanya. Ih, benelan ternyata. Gumam bocah menggemaskan itu dengan tatapan berbinar. Momi, Cuamina udah bangunin. Teriakan Kai membangunkan Sea dan Asril, keduanya langsung menatap ke arah brangkar Zain. Melihat pria tampan itu sudah sadar, Sea langsung beranjak turun dan mendekati brangkar milik suaminya itu. Dengan haru, Sea langsung memeluk Zain dengan hati-hati. Akhirnya kamu bangun, aku udah takut banget kamu gak bakalan bangun Hicks. Ujar mata Sea luruh, rasa ketakutannya meluap saat melihat Zain kembali sadar. Siapa? Pertanyaan Zain membuat Sea mematung. Wanita itu menarik dirinya dan menatap Zain dengan tatapan heran. Aku istri kamu, kok kamu lupa sih? Lirik Sea dengan perasaan takut, raut wajahnya berubah pias karena berpikir jika Zain mengalami amnesia karena benturan di kepalanya. Aku punya istri. Tanya Zain dengan alisnya yang menukik tajam. Punya? Lah aku siapa? Kamu jangan buat aku takut dong Hicks. Aku panggilin dokter dulu sebentar. Saat saya akan beranjak pergi, tiba-tiba Zain menarik lengannya. Pria itu lalu menarik Sea dalam pelukannya, yang mana membuat tangis Sea pecah seketika. Kamu tuh buat aku takut Hicks. Iseng banget sih Hicks. Kalau kamu amnesia gimana Hicks? Capek buat perkenalan lagi, udah gak ada tenaga Hicks. Isak Sea. Zain tertawa kecil, ia tentu mengingat semuanya. Kepalanya memang masih terasa sakit, tapi melihat istri dan kedua putranya membuat ia melupakan rasa sakitnya. Sejenak, Zain mengurai pelukan mereka, ia menangkup wajah Sea dan menggigap bibir istrinya itu dengan cepat. Lalu,
Tangannya mengelus wajah cantik Sea. Walaupun saat ini wajah wanita itu terlihat pucat. Abisnya, muka kamu pucat gini. Lihat, udah mirip sama panda. Ujar Zain dengan suara yang lirih. Pria itu belum memiliki banyak tenaga untuk berbicara. Aku gak bisa tidur dari kemarin karena khawatir dengan kondisi kamu, untungnya sekarang kamu bangun. Kalau enggak, besok aku nikah lagi. Kesal Sea. Zain memasang raut wajah yang datar, enak aja mau nikah lagi, aku belum M4 ya. Omelnya dengan kesal. Ya makanya jangan M4, masa aku mau jadi janda lagi. Sahut Sea seraya mengerucutkan bibirnya sebal. Keduanya kembali berpelukan, bahkan Zain mengadu pada istri tercintanya jika kepalanya masih terasa sakit. Sea pun berpura-pura meniup lukanya agar tak sakit lagi. Saat ini, Zain seperti layaknya anak kecil yang tengah mengadu lukanya pada sang ibu. Kai dan Asril saling tatap. Keduanya sama-sama bingung dengan tingkah kedua orang tua mereka. Transparan kita Kai. Celetuk Asril yang mana membuat Zain dan Sea menoleh pada kedua anak itu. Iya, sampai lupa udah punya anak. Sini jagoan-jagoannya Dedi. Zain merentangkan tangannya. Kai dan Asril bergegas menghampirinya. Sea pun membantu Kai untuk naik ke atas berangkar, agar lebih mudah memeluk Zain. Jangan kencang-kencang peluknya, awas jangan sampai senggol kepala Dedi. Peringat Sea. Dia sedikit khawatir saat kedua putranya kini berada di pelukan Zain. Tanpa diduga, Asril menangis. Zain yang mendengar isakan tangis Asril mendadak panik. Ia menatap lekat putra sambungnya yang sedang menangis itu. Ada apa? Kenapa menangis? Tanya Zain dengan bingung. Sea juga turut menatap putranya. Kirain Dedi enggak bangun lagi Hicks. Asril takut Dedi gak bangun lagi Hicks. Terang anak itu dengan sesenggukannya. Sea langsung memeluk putranya. Asril beralih memeluk sang momni. Dia yang paling khawatir dari kemarin, gak berhenti ngecek kamu masih nafas apa enggak. Ujar Sea yang mana membuat hati Zain terenyuh. Perlahan Zain mengangkat tangannya, dia mengelus lembut kepala anak tampan itu. Hei, Dedi gak apa-apa boy. Kemari, peluk Dedi lagi. Asril kembali memeluk Zain. Dia bahkan meletakkan kepalanya di atas D4 bidang Dedi sambungnya itu. Sea tersenyum haru, kedua putranya memang sedekat itu dengan Zain. Bahkan, Asril sangat takut Zain tak kembali bangun. Di saat asik menatap pemandangan indah di depannya, tiba-tiba Sea teringat dengan keluarga Salvatore. Hasil tes DNA akan keluar beberapa hari lagi. Sea tidak tahu, apakah hasilnya benar Zain adalah anak kandung Lionel Salvatore. Ataukah Davita berbohong padanya. Mama mana? Tanya Zain saat tak melihat ibu mertuanya. Mama pulang semalam, dia gak bisa tidur di rumah sakit. Jadi, aku suruh pulang. Ujar Sea. Baguslah, kasihan kalau mama di sini. Pasti capek, ujar Zain kembali. Sea mengangguk, memang Daisy tak bisa tidur di rumah sakit. Wanita parubaya itu paling anti dengan bau rumah sakit. Makanya, beliau memilih pulang. Sea meraih ponselnya yang ada di atas nakas, lalu ia melihat jam di layar ponselnya itu. Sudah jam 5, aku pulang sebentar buat ambil pakaian ganti ya. Pamit Sea pada suaminya itu. Kamu di sini aja, biar Ricky yang ambil. Bangunin dia Gi, daripada ngorok gitu. Celetuk Zain yang mana membuat Sea tertawa kecil seraya menatap Ricky.
Memang benar, pria itu tidur sambil mendengkur. Tapi, tidak dengkuran yang keras. Hanya saja, cukup mengganggu. Kamu gak boleh gitu, loh. Dia yang langsung ke tempat kejadian saat kamu kecelakaan. Lain kali, larangan orang tua tuh jangan dilanggar. Untung kepalanya gak hilang. Omel Sea yang membuat Zain meringis. Oh iya, aku ditabrak truk ya. Gumam Zain dengan suara lirih, dia bahkan tak terlalu ingat dengan kejadian sebelumnya. Sejenak, Zain terdiam. Dia berusaha mengingat tentang kecelakaan yang menimpa dirinya. Perlahan, ingatannya terkumpul. Pria itu ingat sekali, sebelum kecelakaan terjadi dirinya sempat membeli tes pack di apotek. Tatapannya perlahan beralih menatap Sea yang tengah bersiap akan pulang. Terus, tes pack yang aku beli mana? Kamu udah coba? Bab 66. Aku belum mengeceknya, maaf. Jawab Sea dengan tatapan meringis. Raut wajah Zain berubah datar, pria itu sangat berharap Sea sudah mengeceknya. Tes pack-nya ada di mana? Apa ketinggalan di lokasi kejadian? Tanya Zain kembali. Sea mengerjapkan matanya, dia heran dengan pertanyaan pria itu. Apa tak ada pertanyaan lain? Baru sadar sudah menanyakan tes pack yang dibeli. Apa pria itu tidak bertanya tentang ponselnya? Mumpung di rumah sakit, periksa saja bagaimana. Ayo aku temani. Usul Zain seolah ia lupa jika saat ini masihlah belum pulih. Sea menggelengkan kepalanya, kamu belum bisa kemana-mana, udah. Tes pack-nya ada di rumah, nanti pulang sekalian aku cek. Putus Sea. Zain mengangguk cepat layaknya seorang anak kecil. Melihat itu, Sea hanya bisa menggelengkan kepalanya gemas. Sedangkan, kedua bocah menggemaskan di sebelah mereka tak mengerti apa yang sedang mereka bahas. Ya sudah, aku pulang dulu. Sea meng 3 kap pipi Zain, lalu beralih meng 3 kap pipi pria putranya. Seakan, ia memiliki 3 anak kecil saat ini. Ininya belum. Unjuk Zain pada bisbirnya. Sea menghela nafas pelan, dia menatap kedua putranya yang sedang tak melihat mereka. Dengan cepat, Sea meng 3 kap bisbir Zain dan beranjak pergi dari sana. Zain tersenyum, ia memegangi bisbirnya yang habis dika 3 kap oleh sang istri. Hatinya sungguh berbunga-bunga, padahal ini bukan yang pertama. Kai dan Azril kembali menatap Zain setelah fokus pada selang infus pria itu. Dedi kenapa cenyum-cenyum gitu? Kecambet apa? Tanya Kai dengan tatapan polosnya. Lawalon. Tek. Lanjut Kai yang mana membuat Zain melongo. Ketiganya kompak menatap ke arah Ricky yang sedang menggeliat. Lalu, pria itu beranjak bangun dari tidurnya. Sejenak, ia mengucek matanya sebelum menatap ke sekitar. Lapar lagi? Jam berapa sih ini? Gumam Ricky Setaya menggaruk pipinya yang tak gatal. Tatapannya tak sengaja mengarah pada Zain yang masih menatapnya. Seketika, ia membulatkan matanya bulat sahabatnya itu yang telah sadar. Zain kan? Ricky langsung beranjak berdiri, dia berjalan cepat ke arah berangkar Zain dengan mengecek kondisi pria itu. Sadar juga lo, baru bini lo mau gue rebut. Malah sadar. Canda Ricky yang membuat Zain menatap dingin padanya. Bosen hidup ya? Dengus Zain dengan kesal. Ricky tertawa kecil, enggak lah, masa temen makan temen. Kalau istri Io jadi janda untuk kedua kalinya, gue maju paling depan.
Kapan lagi dapat janda kaya raya dan baik hati kayak bini Iyo itu? Dapat bonus anak 2 lagi, walaupun satunya kayak tuyul lepas, tapi gak apa-apa. Gue tetap sayang kok. Ketiga pria berbeda usia di hadapannya memasang raut wajah dingin. Suasana pun mendadak terasa mencekam, membuat Ricky merasa merinding. Pria itu mengusap lehernya, dan beralih menatap Zain dengan cengiran khasnya. Yang Uncle maksud tuyul siapa? Nyindir kayak. Sewot kayak dengan kesal. Nih bocil ya, emang kamu merasa? Sahut Ricky tak mau kalah. Iyalah. Kan kayak tuh. Kai mengerjapkan matanya, dia baru tersadar akan ucapannya. Nda yao. Dedi tuh yang kayak tuyul cekalang nda ada lambut naa. Seru Kai yang justru malah menyalahkan sang Dedi. Loh, kok jadi Dedi? Om Ricky kok, bukan Dedi. Protes Zain yang tak terima disalahkan. Fanya mengerutkan keningnya dalam saat melihat putrinya dan suaminya sudah rapi di pagi ini. Seakan, kedua orang itu tengah bersiap akan pergi. Dengan tatapan bingung, Fanya menghampiri putrinya itu. Karena sebelumnya, tak ada obrolan di antara mereka bertiga. Kalian mau kemana? Tanya Fanya yang mana membuat Jenna menoleh. Mama, kami mau ke rumah sakit. Tadi Kak saya kirim kabar kalau Kak Zain sudah sadar. Jelas Jenna. Tatapan Fanya berlayu menatap ke arah Lionel yang juga tengah menatapnya. Tatapannya seakan sedang menuduh, Lionel pun menggelengkan kepalanya. Jenna memintaku untuk menemaninya ke sana. Kalau mengajakmu, pasti kamu tidak akan mau. Tentu saja. Siapa yang mau menemui anak dari hasil hubungan gelap suaminya? Sahut Fanya dengan ketus. Jangan mencari masalah pagi-pagi, aku tidak mau ribut sekarang. Ayo Jenna, Papa harus ke kantor juga. Ajak Lionel yang memilih menyudahi perdebatan mereka. Jenna mengangguk, ia akan beranjak pergi bersama dengan Lionel. Namun, tiba-tiba Fanya berubah pikiran. Tunggu. Aku ikut. Serunya yang mana membuat Lionel dan Jenna saling tatap dengan kebingungan. Fanya masuk ke dalam kamarnya, ia mengambil tas dan juga dompet serta ponsel miliknya. Lalu, wanita itu kembali menyusul suami dan putrinya. Lionel tak mengerti, ia pikir Fanya tak akan mau ikut. Apalagi, mereka akan bertemu dengan Zain. Kalau setengah hati mending gak usah, ujar Lionel tak bermaksud melarang. Oh, kamu berharap bertemu sama si Areha itu ya? Anaknya sudah muncul, gak lama pasti ibunya juga muncul. Sentak Fanya. Lionel menghela nafas kasar. Pagi ini istrinya sangat sensitif. Bukan hanya lagi ini sebenarnya, setiap pembicaraan tentang masa lalunya pasti wanita itu berkata ketus padanya. Ya sudah ayo. Fanya berjalan lebih dulu masuk ke dalam mobil, meninggalkan Lionel dan Jenna yang saling tatap dengan kebingungan. Keduanya menghela nafas pasrah. Mereka sudah terbiasa dengan sikap dingin wanita itu yang sering kambuh. Ayo, keburu aku berubah pikiran. Seru Fanya dari dalam mobil. Kamu lihat. Mama itu sebenarnya sangat pencemburu, tapi dia gengsi untuk mengatakannya. Bisik Lionel. Lebih ke kepo sih Pak. Sahut Jenna seraya menaikkan bahunya acuh. Keduanya pun menyusul Fanya yang sudah duduk manis di dalam mobil. Sesampainya di rumah sakit, Lionel dan Fanya langsung turun dari mobil mereka. Disusul oleh Jenna yang turut berjalan di belakang keduanya. Namun, langkah Lionel terhenti saat melihat wanita yang sudah lama tidak ia temui.
Davita. Gumam Lionel yang mana membuat Vanya dan Jenna beralih menatap wanita yang diucap oleh Lionel. Oh, wow. Kita bertemu di sini Tuan Salvatore. Sambut Davita dengan tersenyum lebar. Davita datang karena Benny yang memaksanya, putranya itu mengatakan ingin menjenguk Zain. Awalnya Davita tidak mau, tetapi putranya terus memaksanya. Terpaksa, Davita datang dan ya, dia justru bertemu dengan pria yang sudah lama ia tidak pernah lihat. Bahkan, suaminya sama sekali tak bekerja sama dengan perusahaan keluarga Salvatore. Ayo kita main tebak-tebakan, pasti kalian kesini karena ingin menjenguk putra simpanan suamimu kan Vanya? Hais, aku memang pintar dalam menebak. Bagaimana? Dia masih gak mau mengaku jika dirinya pernah tidur dengan wanita lain. Atau, dia masih mengatakan jika dirinya tidak selingkuh. Perkataan Davita membuat Vanya meradang, ia bahkan sampai melangkah maju untuk melawan Davita. Namun, Jenna segera menahannya. Jadi kamu biang keroknya. Dari dulu, selalu saja kamu. Sentak Vanya dengan tatapan marah. Davita menarik satu sudut bibirnya ke atas, kalau aku tidak bertindak, mana mau suamimu ini bertanggung jawab atas perbuatannya. Sahabatku, Areha dia adalah korban. Masih ingat saat itu sahabatku mengemis padamu, agar kamu bertanggung jawab atasnya. Areha korban, tapi dia harus mengemis pertanggungjawaban itu pada pelaku. Sentak Davita dengan menatap tajam ke arah Lionel. Kau, Vanya akan maju melawan Davita, kedua wanita itu akan segera bertengkar. Namun, Benny dan Lionel segera menahan kedua wanita itu agar tak membuat keributan di rumah sakit. Lionel menarik Vanya menjauh, Jenna pun mengikutinya dari belakang. Ketiganya meninggalkan Benny yang masih menahan tubuh sang mama. Selepas kepergian ketiga orang itu, Davita menepis tangan putranya yang menahannya. Lalu, ia membenarkan tatanan rambutnya dan juga bajunya yang sempat berantakan. Bisa gak sih, mama gak cari ribut? Benny malu mah. Sentak Benny dengan kesal. Ya udah, kalau kamu malu mama pulang aja. Ogah ketemu lagi sama keluarga itu. Sungut Davita. Benar saja, wanita itu berlalu pergi. Meninggalkan Benny yang mengacak rambutnya dengan kasar. Kok jadi gini sih? Gumam Benny dengan frustasi karena tingkah sang mama. Bab 67. Yang bener nyuapinnya dong. Protes Zain di saat Ricky menyuapinya. Karena saya belum kembali, terpaksa Ricky lah yang menyuapi pria itu. Ini juga udah bener, protes terus kayak ibu-ibu gosip. Kesal Ricky, ia bahkan sampai mendorong sendok itu dengan kasar ke mulut Zain. Lo mau gue cepet M4 ya? Pekik Zain dengan kesal. Emang, biar bini lo jadi janda terus gue jadi suaminya. Sahut Ricky dengan memasang wajah mengesalkan. Zain mendengus sebal, ia melahap makanannya dengan setengah hati. Pria itu berharap, istrinya segera kembali dan mengambil alih piring itu dari tangan Ricky. Sungguh tersiksa ia saat ini disuapi oleh pria itu. Ponsel gue mana? Gue mau telpon Sea aja, suruh dia cepat balik. Disiksa mulu suaminya di sini, malah diancam mau dibuat metong lagi. Aduh Zain seraya mencari keberadaan ponselnya. Astaga nih orang ya, baperan amat. Siapa yang mau buat io metong Jamaal? Kagak ada. Aelah, makan banyak amat dramanya. Greget Ricky. Ceklek. Zain tersenyum lebar, dirinya pikir Sea sudah kembali.
Namun, senyumannya luntur seketika saat melihat kedatangan Jenna beserta orang tuanya. Ricky mengenali ketiga orang itu, tapi ia tak tahu sejak kemarin ketiga orang itu terus hadir dan membuat suasana menjadi tegang. Kamu. Zain mengenal Jenna, tatapannya beralih menatap kedua orang tua Jenna yang turut masuk mengikuti putri mereka. Zain tersenyum canggung, ia tak mengerti mengapa Jenna bisa berada di sini menjenguknya. Tatapan Zain lalu beralih menatap kedua putranya yang tertidur di berangkar sebelah. Kedua anak itu memilih tidur pagi setelah keduanya sarapan. Aku bawakan buah untuk kakak, semoga kakak cepat sehat kembali. Jenna meletakkan parsel buah yang dirinya bawa di atas nakas. Lalu, ia melirik pada kedua orang tuanya yang sama-sama menatap ke arah Zain. Bagaimana keadaan kamu? Tanya Lionel dengan tatapan datarnya. Zain mengangguk kaku, lumayan, maaf merepotkan kalian untuk datang menjenguk. Sahut Zain dengan ramah. Mendadak suasana menjadi canggung, Zain bingung ingin berkata apa. Ricky yang selalu mencairkan suasana juga turut bingung dengan suasana saat ini terasa sangat berbeda dari biasanya. Ia sedikit melirik ke arah Vanya yang menatap lekat pada Zain. Apa istrimu sudah memberitahukan padamu sesuatu? Tanya Lionel dengan tatapan lekat. Pa, tegur Jenna, ia tahu jika saat ini bukan waktu yang pas untuk memberitahu tentang status Zain. Beritahu apa? Tanya Zain dengan tatapan bingung. Beritahu kalau kamu anak hasil dari hubungan gelap suami saya dengan ibu kamu. Deg. Ma. Sentak Jenna dengan tatapan terkejut, ia tak menyangka jika Vanya mengatakan itu semua di saat seperti ini. Zain mengerjapkan matanya, ia merasa telinganya sedang tidak berfungsi dengan baik. La pun menggosok telinganya perlahan, dan kembali menatap ke arah Vanya yang masih memandang dingin ke arahnya. Sedangkan Ricky, pria itu meraih ponselnya dan mencoba untuk menghubungi Sea. Karena ia merasa, suasana sekarang sudah tidak kondusif lagi. Hasil tes DNA memang belum keluar, tapi saya yakin kamu putra suami saya dengan selingkuhannya. Ujar kembali Vanya. Vanya. Apa-apaan kamu? Bisik Lionel seraya berbisik lirih pada telinga istrinya itu. Biarkan saja. Untuk apa ditutup-tutupi? Dia harus tahu, jika memang dia lahir di luar pernikahan. Kamu takut dia sakit hati? Aku tidak peduli. Sentak Vanya yang mana membuat Zain menundukkan kepalanya. Tubuh Zain gemetar, matanya terasa berair. D4-nya bergemuruh hebat, jantungnya pun berdetak lebih cepat. Matanya menatap nanar lantai rumah sakit dengan perasaan sesak di D4-da. Perkataan Vanya membuat dirinya merasa down saat ini. Sementara itu, di rumah Sea masih menunggu hasil tes pack. Ia baru saja melakukan tes pada urnya. Berharap, jika apa yang diimpikan suaminya terkabulkan. Saat sedang menunggu, tiba-tiba ponselnya berdering. Sea langsung mengangkatnya dan melihat siapa yang menelponnya. Ricky. Gumam Sea. Ia pun mengusap layar ponselnya dan menjawab telepon dari sahabat suaminya itu. Cepat ke rumah sakit. Sea tak sempat melihat hasil tes pack itu, dia langsung berangkat menuju rumah sakit setelah Ricky memberitahukan tentang kedatangan keluarga Salvatore. Satu hal yang menjadi beban pikiran Sea, ia khawatir salah satu dari mereka memberitahukan tentang status Zain. Karena pria itu belum sembuh total, Sea takut berita itu akan menghambat proses penyembuhan Zain. Brak. Sea membuka pintu cukup kasar,
wanita itu menatap tajam ke arah 3 orang yang membuatnya marah saat ini. Dengan cepat, Sea mendekat pada mereka dan berdiri tepat di hadapan suaminya. Seolah ia menjadi tameng untuk Zain saat ini. Si ibu ini mengatakan kalau Zain anak di luar nikah. Setelah itu, Zain tak bersuara lagi. Apa perlu aku panggil dokter? Adu Ricky yang sedari tadi mencoba menyadarkan Zain dari keterdiamannya. Ya, tolong panggilkan dokter. Titah Sea. Ricky mengangguk, ia bergegas keluar untuk memanggil dokter. Sementara Sea, tatapan beralih menatap Jenna yang seolah merasa bersalah. Gadis itu ingin mendekati Zain, tetapi Sea langsung segera menepisnya dan menatap tajam padanya. Aku memberikanmu nomor ponselku dan mengabarimu jika Zain sudah sadar, hanya untuk menghargaimu. Dari penolakan kedua orang tua ini, hanya kamu yang menerima Zain. Tapi kenapa kamu justru kesini dan membuat masalah? Sentak Sea dengan marah yang menggebu. Kak, maaf. Aku hanya ingin menjenguk Kak Zain, tidak bermaksud apa-apa. Ujar Jenna dengan tatapan memelas. Sebaiknya kalian keluar. Titah Sea dengan tatapan dinginnya. Kak, keluar. Sebelum tes DNA itu ada, kalian tidak boleh datang ke sini. Teriak Sea dengan nafas memburu. Lionel mengangguk patuh karena merasa dirinya salah dan datang di waktu yang tidak pas. Lalu, ia segera menarik tangan Jenna keluar dari sana. Awalnya Jenna berontak, ia ingin tetap berada di sana bersama orang yang dikatakan sebagai kakaknya. Namun, Lionel tetap kekeh menariknya keluar. Vanya masih diam di tempat. Wanita itu memandang Zain yang masih terdiam dengan tatapan kosong. Tunggu apa lagi? Perlu saya memanggil satpam untuk menyeret Anda? Cetus Sea dengan penuh penekanan. Vanya akan berbalik, tatapan matanya tak lepas dari Zain. Tanpa diduga, Zain mengangkat pandangannya. Membuat ia dan Vanya bersitatap. Namun, setetes air mata jatuh membasahi pipi Zain. Entah mengapa, Vanya merasakan hatinya seakan tercubit sakit saat melihat air mata pria itu. Tak ingin larut dalam perasaannya, Vanya memilih segera keluar dari sana. Sea berbalik, ia segera menangkup wajah Zain agar pria itu menatapnya. Perlahan Zain menatap mata Sea dengan tatapan nanar. Matanya terlihat merah berkaca-kaca. Apa yang dikatakan dia benar, kalau aku. Lihat aku. Titah Sea yang mana membuat Zain fokus menatapnya. Jangan dengarkan mereka, fokus pada kesembuhanmu dulu sekarang. Tapi mereka bilang, aku ini. Zain tak sanggup melanjutkan perkataannya. Ia justru menjatuhkan air matanya. Pria itu menangis tanpa suara, membuat Sea yang melihatnya tak kuat menahan sesaknya. Bagaimana tidak? Bertahun-tahun lamanya Zain tak mendapat kabar orang tuanya. Sekalinya dapat, ia justru merasa dunianya diruntuh seketika. Apa pria tadi ayahku? Katakan, dia ayahku. Ayah kandungku. Tanya Zain dengan tatapan lekat. Sea memejamkan matanya, tak lama ia mengangguk. Barulah isak tangis Zain terdengar, bibirnya bergetar hebat. Tangan Zain terangkat, ia menunjuk ke arah pintu yang tertutup. Kenapa dia meninggalkanku? Apa karena aku anak? Zain memejamkan matanya, kepalanya yang terasa sangat sakit. Zain.